Perkembangan kognitif remaja, tahap operasi formal bangkit. Rekor tertinggi perkembangan kognitif, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, memahami simbol untuk menyimbol, dapat berpikir dalam kerangka apa yang mungkin terjadi, bukan hanya apa yang terjadi. Perkembangan bahasa, walaupun anak usia sekolah cukup cakap menggunakan bahasa remaja memunculkan pengetahuan bahasa lebih lanjut. Kosakata terus tumbuh seiring dengan bahasa bacaan yang semakin dewasa. Walaupun ada pengembangan individual yang besar pada usia 16 sampai 18 tahun. Seorang anak muda rata-rata mengetahui 80.000 kata. Bahasa gaul para remaja merupakan bagian dari proses perkembangan identitas independen yang terdiri dari orang tua dan orang dewasa. Karakteristik ketidakdewasaan pemikiran remaja. Mereka mungkin kasar, memiliki kesulitan untuk menyusun pikiran. Mereka seringkali bertindak seolah dunia mengelilingi mereka. Perilaku seperti itu bersumber dari usaha remaja yang belum berpengalaman untuk masuk ke dalam pemikiran formal. Menurut Hakim, pemikiran belum matang ini memanifestasikan dirinya sendiri ke dalam paling tidak 6 karakteristik: idealisme dan kreativitas, argumentativitas, ragu-ragu, menunjukkan hipokrisi, kesadaran diri, kesusahan, dan ketangguhan. Penerapan moral, teori Kohlberg. 1. Moralitas prakonvensional 4-10 tahun. 2. Moralitas konvensional setelah usia 10 tahun. 3. Moralitas postkonvensional remaja awal. Pengaruh keluarga baik Piaget maupun Kohlberg tidak menganggap orang tua sebagai faktor penting pertumbuhan moral anak. Akan tetapi riset paling baru menekankan kontribusi orang tua dalam bidang kognitif dan emosional. Banyak orang-orang yang beriman peliharaan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan bukan mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun dan bersama mereka. Pengaruh terhadap prestasi sekolah. Dalam studi longitudinal atas 170 anak, berbagai faktor sebagaimana yang diukur pada tingkat dasar dapat mempresentasikan peningkatan atau kemerosotan performa akademis di usia 16. Faktor penting keyakinan si murid dan orang tua akan kemampuan menggapai kesuksesan. Abad Bandara 1996, siswa dengan tingkat kecerdasan diri yang tinggi yang menyadari bahwa mereka dapat menguasai materi akademis dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Mereka kecenderungan lebih besar mencoba prestasi dan lebih cenderung sukses ketimbang siswa yang tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Gaya pengasuhan otoritatif, otoriter, permisif. Pengembangan fisik remaja. Masa remaja secara umum pubertas mengarah pada kematangan seksual atau fertilitas. Usia 11-12 tahun sampai masa remaja akhir usia 20-an. Sebelum abad 20,
ada konsep remaja. Masa remaja adalah waktu meningkatnya perbedaan di antara anak muda mayoritas yang diarahkan untuk mengisi masa dewasa dan menjadikannya produktif dan minoritas. Sekitar 1 dari 5 yang akan berhadapan dengan masalah besar. Pubertas dimulai peningkatan tajam pada hormon kelenjar adrenal mengeluarkan androgen jumlah besar. Ovaris meningkatkan produksi estrogen merangsang pertumbuhan alat kelamin dan payudara. Testis meningkatkan produksi androgen khususnya testosteron merangsang perbuatan alat kelamin masa otot rambut tumbuh. Leptin hipotalamus kelenjar ses. Karakteristik perempuan tumbuh payudara, tumbuh pubik, rambut pubik menarjel. Rambut ketika sekitar 2 tahun setelah kemunculan rambut pubik. Peningkatan minyak atau keringat sama waktunya dengan munculnya rambut ketiak. Karakteristik pria tumbuh testis, tumbuh rambut pubik, pertumbuhan penis, perubahan suara, sama waktunya dengan pertumbuhan penis, peningkatan minyak dan keringat sama waktunya dengan munculnya rambut ketiak. Perubahan fisik menimbulkan dampak psikologis yang tidak diinginkan. Mayoritas mereka lebih banyak memperhatikan penampilan daripada aspek lainnya, dan banyak di antara mereka yang tidak suka melihat apa yang mereka lihat di cermin. Anak perempuan memiliki perasaan tidak suka yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Sperma adalah organ yang dibutuhkan untuk reproduksi. Perempuan indung telur ovaris, tuba fallopi, uterus, vagina. Pria testis, penis, skrotum, kantung kemaluan, gelombang sperma, dan kelenjar prostat. Seks sekunder adalah sinyal fisiologis matang seksual yang tidak berkait langsung dengan organ seks. Efek kematangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat sangat cenderung negatif. Ketika para remaja tersebut terlalu banyak atau terlalu sedikit berkembang dibandingkan teman-temannya, ketika mereka tidak melihat perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan, dan ketika beberapa peristiwa akan terjadi pada waktu bersamaan. Merujuk survei WHO, remaja dari keluarga yang kurang makmur di negara industrialis cenderung melaporkan kesehatan yang lebih buruk dan simptom dengan tingkat keburukan yang lebih sering. Remaja dari keluarga yang lebih kaya cenderung memiliki makanan yang lebih sehat dan lebih aktif secara fisik. Status sosioekonomis tampaknya tidak memiliki efek apapun terhadap perilaku merawat dan mengkonsumsi minuman keras di kalangan anak usia 15 tahun. Gangguan nutrisi dan makanan. Kapasitas remaja wanita rata-rata membutuhkan sekitar 2.000 kalori setiap hari, dan pria sekitar 2.800 kalori. Anoreksia nervosa melemparkan diri, dan bulimia nervosa makan dan beberapa saat dimintakan kembali. Lalu risiko penggunaan obat terlarang. Buruknya kontrol impuls dan kecenderungan mencari sensasi. Pengaruh keluarga, temperamen tinggi, masalah perilaku khususnya agresi, kegagalan akademis, penolakan teman sebaya, berteman, dan menggunakan sikap pemberontak. Perkembangan psikososial masa remaja. Tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson, 1. Kepercayaan vs ketidakpercayaan, 0-18 bulan. Otonomi vs rasa malu, 18 bulan sampai 3 tahun. Inisiatif vs rasa bersalah, 3 tahun sampai 6 tahun.
ketekunan vs rasa rendah hati 6-12 tahun, identitas vs kebingungan peran 12-18 tahun, keintiman vs isolasi 18-40 tahun, kreativitas vs stagnasi 40-65 tahun, integrasi vs keputusan 65 tahun sampai ke atas. Tugas utama krisis identitas dan kebingungan identitas. Anderson melihat bahaya utama tahap ini adalah kebingungan identitas atau perang yang dapat memperlambat pencapaian kedewasaan psikologis. Identitas terbentuk ketika remaja berhasil memecahkan 3 masalah utama. 1. Pilihan pekerjaan. 2. Adaptasi nilai yang diyakini dan dijalani. 3. Perkembangan identitas seksual yang memuaskan. Remaja 100 identitas, krisis dan komitmen. Identity achievement, krisis yang mengarah kepada komitmen. Foreclosure, komitmen tanpa krisis. Moratorium, krisis tanpa komitmen. Identity diffusion, tidak ada komitmen, tidak ada krisis. Perbedaan gender dalam formasi identitas. Banyak riset yang mendukung pandangan Anderson bahwa identitas dan intimasi berkembang beriringan pada diri wanita. Benar, intimasi lebih berarti bagi anak perempuan daripada laki-laki, bahkan dalam pertemanan sekolah. Sebagian pakar perkembangan mulai bertanya seberapa jauh sebenarnya perbedaan pria dan wanita menuju identitas. Tetapi sekarang ini mereka juga menyatakan bahwa perbedaan individual lebih penting daripada gender. Faktor etnis dalam pembentukan identitas. Pembentukan identitas biasanya merupakan sesuatu yang rumit bagi anak muda kelompok minoritas, bahkan bagi sebagian remaja. Etnisitas bisa menjadi isu serta pembentukan identitas. Warna kulit dan karakteristik fisik lainnya. Perbedaan bahasa dan stereotip kedudukan sosial dapat sangat mempengaruhi dalam membentuk konsep diri remaja minoritas. Riset yang dilakukan pada akhir 70-an dan awal 80-an telah mengidentifikasi bertahap identitas etnis yang didasarkan pada status identitas manusia. Diffuse, foreclosure, moratorium, achievement, perilaku seksual. Secara internasional, persentase wanita yang telah melakukan hubungan seksual usia 17 tahun di Myanmar, 72%, Thailand 7%, Filipina 6%. Perbedaan yang sama juga terjadi pada pria. Di pertengahan tahun 50-an, 1 dari 4 anak perempuan telah memiliki pengalaman seksual pada usia 18 tahun. Pada saat ini, lebih dari setengah anak laki-laki dan perempuan pada usia tersebut telah melakukan hubungan seksual. Tahun 95, hampir 63% anak perempuan usia 15-19 tahun dan sekitar 3/4 anak laki-laki belum menikah telah memiliki pengalaman seksual. Lebih dari 10% seluruh kelahiran di AS bersumber dari para remaja, kebanyakan di luar nikah. Sebagian besar kehamilan tidak diharapkan dan sepertiganya berakhir dengan aborsi. Lebih dari setengah remaja yang melahirkan bayi mereka dan berencana membesarkannya seorang diri. Sebagian salah mengasuh dan yang lain mengizinkan bayi mereka untuk diadopsi. Remaja dan orang tua sepanjang proses ini, konflik mungkin timbul pada langkah pertumbuhan para remaja. Menuju identifikasi. Mayoritas argumen berkaitan dengan masalah sehari-hari daripada nilai-nilai fundamental. Remaja dan saudara kandung. Remaja berjarak lebih jauh kepada saudara kandung mereka ketimbang kepada orang tuanya atau temannya, dan kurang dipengaruhi oleh mereka dan semakin jauh ketika mereka memasuki masa remaja. Remaja dan teman sebaya. Ketertarikan pada teman sebaya
pada masa remaja, awal tidak menghasilkan masalah kecuali apabila ketertarikan tersebut terlalu kuat sampai si remaja bersedia melanggar aturan rumah, tidak mengerjakan tugas sekolah, dan tidak mengembangkan bakatnya sebagai usaha mendapat pengakuan teman sebaya dan popularitas. Remaja cenderung memiliki teman yang mirip dengan diri mereka dan teman saling mengatur untuk menjadi semakin mirip. Sekian, terima